Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Strum Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan arus DC dan arus AC. Oke, sebelum masuk pada penjelasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar membantu channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Di sini arus DC atau direct current itu biasanya bersumber dari baterai, aki, solar cell ataupun adaptor ya. Lalu pada arus DC ini juga kita kenal yang pertama, arah arus konvensional, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Lalu yang kedua, arah arus elektron dari kutub negatif ke positif. Tapi di sini yang sering digunakan adalah yang nomor satu ini ya teman-teman ya, arah arus konvensional. Nah, seperti ini teman-teman, jika dicontohkan dalam sebuah grafik adalah seperti ini ya. Ini adalah grafik, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, ini adalah 0 ya pada arus DC, sedangkan ini yang di atasnya itu lebih tinggi, itu adalah positif. Jadi arus itu mengalir searah seperti ini ya teman-teman ya, jika kita gambarkan dalam sebuah grafik ya, atau lebih jelasnya dalam sebuah rangkaian lampu atau rangkaian sederhana. Ini adalah sebuah baterai, lalu ini adalah lampu, dimana tadi tegangannya adalah 12 volt, maka arus itu akan mengalir seperti ini ya teman-teman ya, jika kita hubungkan. Nah, ini akan mengalir seperti ini secara terus-menerus. Nah, di sini kita perhatikan lampu ini ya teman-teman ya. Pada rangkaian arus DC, jika sudah terhubung seperti ini, lampu ini akan menyala secara terus-menerus ya. Artinya tidak ada jeda atau tidak berkedip ya. Beda dengan arus AC. Nah, itu yang perlu kita ingat ya teman-teman ya. Nah, di sini penjelasan untuk arus DC memang singkat ya, karena simple ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa dimengerti dan dipahami. Oke, sekarang langsung masuk pada penjelasan arus AC atau alternating current. Sumber dari arus AC itu adalah biasanya generator dan PLN. Nah, di sini ada gambar sebuah grafik ya. Ini grafik adalah gambar bagaimana arus AC itu mengalir. Nah, ini adalah seperti tadi juga ya, grafik ini sumbu Y, ini arah positif, dan ini sumbu X positif. Nah, arus AC itu bekerja seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dari 0 ini bekerja membentuk sebuah gelombang sinus ya, membentuk sebuah gelombang sinus. Jadi dari titik 0 ini ke atas ini adalah tegangan puncak positif, lalu turun ke 0, lalu turun ke tegangan puncak negatif, dan kembali ke titik 0 ini ya teman-teman ya. Ini bekerjanya seperti ini ya, bekerja seperti ini atau mengalirnya seperti ini secara terus-menerus. Nah, di arus AC itu kita kenal ada yang namanya periode dan frekuensi. Lalu apa yang dimaksud dengan periode? Periode adalah waktu yang diperlukan gelombang sinus untuk menyelesaikan satu siklus penuh. Satuannya T atau detik. Nah, maksudnya periode itu adalah ini ya teman-teman ya. Ini adalah satu siklus ya. Nah, saya kasih tanda lingkaran hitam ini adalah satu siklus penuh ya teman-teman ya. Nah, ini waktu yang dibutuhkan ini disebut periode. Nah, sedangkan frekuensi adalah jumlah siklus penuh yang dihasilkan per satuan waktu. Nah, berarti ini adalah hasilnya ini adalah yang kita sebut dengan hertz ya. Ini ya teman-teman ya, 1 hertz itu adalah ini ya, 1 hertz sama dengan 1 siklus. Nah, ini berarti di contoh gambar ini ada 3 ya, ada 3 siklus atau 3 hertz. Lalu jika digambarkan pada sebuah rangkaian lampu ya, arus ini akan bergerak seperti ini teman-teman. Nah,
ini ya, arus ini bolak-balik seperti ini ya. Jadi nyala, mati, nyala, mati ya. Seperti pada gambar sebelumnya ini ya. Nah, pada gambar ini ya, ini adalah posisi saat menyala, lalu ini mati, ini menyala, ini mati, dan seterusnya. Jadi seperti itu cara kerjanya teman-teman ya. Dari sini yang kita perhatikan adalah, nah ini kita perhatikan adalah lampu ini berkedip ya teman-teman ya, atau mati hidup ya, seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya lampu kita lihat itu tidak berkedip, sedangkan pada penjelasan ini lampu berkedip ya teman-teman ya. Nah di sini kita perhatikan ya, ini saya berikan contoh sebuah lampu ya. Biasanya lampu atau alat apapun yang membutuhkan arus AC itu ada keterangannya ya. Ini adalah watt, misalkan lampu 15 watt lalu 220, ini adalah bekerja pada tegangan 220, dan di sini 50 Hz ya. Nah di sini penjelasannya teman-teman ya. Kita ketahui 1 Hz ini 1 kali mati dan 1 kali hidup, ini 1 Hz ya teman-teman ya. Sedangkan listrik AC atau alternating current itu bekerja pada 50 Hz. Jadi saat listrik AC itu mengalir itu ada 50 Hz per detik ya teman-teman ya, 50 Hz per detik. Jadi dalam 1 detik itu nyala sebanyak 50 kali dan mati sebanyak 50 kali. Maka lampu itu tidak terlihat seperti berkedip ya, karena frekuensi yang sangat rapat itu ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini tadi kan gerakannya lambat ya teman-teman ya, ini gerakannya lambat ya, ini mati hidup ini lambat. Tapi pada kenyataannya arus AC itu bekerja pada frekuensi atau dengan frekuensi 50 Hz ya. Jadi 1 detiknya itu mati sebanyak 50 dan hidup sebanyak 50. Jadi itu kecepatannya sangat rapat sekali, sehingga lampu itu terlihat seperti nyala terus menerus ya, seperti pada listrik DC tadi ya teman-teman ya. Jadi penjelasannya seperti itu ya, bedanya antara arus DC dan arus AC. Nah, saya rasa penjelasan ini cukup ya teman-teman ya, karena ini hanya membahas tentang perbedaan arus DC dan arus AC ya. Saya rasa cukup penjelasan saya tentang perbedaan arus DC dan AC. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman ya, agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi-informasi dari video-video yang saya buat ini teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.